Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026 adalah hari Minggu biasa ke-13. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4, ayat 8 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16a. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 3 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus
sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyatukan diri dalam ikatan kasih tanpa pamrih. Mereka yang diangkat menjadi aparat sipil negara, diangkat sumpah untuk menjadi abdi negara yang setia. Mereka menyanyikan lagu padamu negeri sebagai sumpah meriah untuk berbakti dan mengabdi dengan mempersembahkan jiwa dan raga. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Namun kenyataan praktis menunjukkan bahwa tidak semua mereka paham akan makna sumpah dan lagu yang mereka nyanyikan dengan berdiri tegak berbalut seragam ASN. Banyak yang terbelenggu oleh cinta diri sendiri dan lupa atau tak sudi berbakti dalam mengabdi negeri. Mungkin ada juga yang menjadi pengkhianat sehingga tidak mendatangkan kebaikan, tetapi persoalan bagi negeri. Saudara terkasih, hari ini Injil berbicara tentang kasih setia yang mengangkat harkat manusia sebagai abdi Allah dan menyatukan manusia dengan Kristus menjadi kaum pilihan, bangsa yang kudus, yang hidup bagi Allah.
Kasih setia mengacu pada kasih yang abadi, setia, dan tanpa syarat sebagai lukisan utama belas kasihan Tuhan. Intinya adalah kesetiaan pada perjanjian dan belas kasih. Komitmen aktif tak tergoyahkan ini menuntut pembaharuan diri menjadi baru setiap pagi dan bertindak sebagai kekuatan penopang yang tidak bergantung pada jasa atau pamrih. Intinya adalah self-giving love, kesediaan berkorban demi kesejahteraan sebanyak mungkin orang dalam negeri. Kasih setia merupakan paduan kebaikan, belas kasihan, dan pengabdian yang setia. Itu menuntut komitmen yang tak pernah pudar, bahkan ketika penerima pelayanannya berlaku tidak setia. Ini adalah kekuatan pemberi hidup tetap aktif dan tidak pernah berhenti, dan dari kekal sampai kekal. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mendorong komunitas pengikutnya untuk mempraktekkan keramahan satu sama lain guna mengatasi hilangnya keuntungan bagi keluarga natural. Yesus menghubungkan praktek keramahan dan pengorbanan di antara orang percaya yang tidak memiliki hubungan darah dengan imbalan yang akan diberikan oleh Allah sendiri. Ayat-ayat penutup bacaan hari ini fokus kepada para utusan. Ada nabi dan seorang yang kudus dan orang-orang lain yang diutus oleh Yesus untuk menjalankan misi. Siapapun yang menerima mereka, menerima Yesus juga dan menghormati Bapa yang mengutus Yesus. Nasihat-nasihat ini menawarkan beberapa prospek yang menghiburkan. Pertama, adanya penggantian ikatan kesetiaan pada keluarga asal dengan ikatan kesetiaan kepada keluarga dengan orang-orang beriman kepada Yesus. Berikutnya adalah kekuatan persekutuan iman dan kasih dengan Kristus dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam pekerjaan perutusan mengikuti Yesus. Orang mungkin merasa aneh dengan semua ini karena kita terbiasa sejak usia dini dididik untuk membangun keluarga sendiri setelah meninggalkan keluarga asal. Kesulitan yang dialami oleh orang semasa Yesus ketika harus melepaskan ikatan keluarga asal sebagai jaminan hidup dalam masa depan tidak banyak dirasakan orang percaya sekarang ini. Orang dengan mudah dapat menjalin hubungan dengan orang lain di luar ikatan darah tanpa kesulitan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini menantang umat beriman sekarang untuk merenungkan dua gagasan utama. Berapa sebenarnya harga yang harus dibayar untuk mempertahankan iman seseorang kepada Yesus? Dan bagaimana Anda berhubungan dengan orang percaya lainnya? Persekutuan iman dalam Kristus menjadi jangkar kasih setia dalam menjalani hidup sebagai keluarga baru umat Allah. Iblis dapat menggunakan ikatan dengan harta, kuasa, saudara, ibu bapa, bahkan diri sendiri untuk menggiring seorang beriman menjadi tidak setia dan berkhianat.
Olehnya, seseorang tidak lagi mengabdi dan berbakti, tetapi menyalahgunakan kedudukan dan kuasa serta kekayaan duniawi menyimpang dari kehendak Allah. Persekutuan iman dan kasih dalam Kristuslah yang memampukan manusia meretas belenggu egoisme, primordialisme, dan triumfalisme, ikatan darah, bahkan ketakutan akan maut sekalipun. Kuasa iman memberi kemenangan dan mengembalikan semua ke pangkuan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.